Shalom, puji Tuhan. Karena di sebelah-sebelah saya tidak ada orang, maka saya boleh, Anda tidak boleh. Menghentikan gosip dan hoax. Menghentikan gosip dan hoax. Apa arti gosip? Ya. Gosip adalah obrolan. Gosip adalah pergunjingan berkaitan dengan urusan pribadi seseorang. Biasanya bersifat negatif, banyak yang berbisik-bisik. Itu gosip. Apa hoax? Hoax adalah berita bohong. Informasi yang sesungguhnya tidak benar. Tapi informasi itu diberikan bertujuan membuat masyarakat merasa tidak nyaman, tidak aman, kebingungan. Itu hoax. Bohong. Ya. Jadi informasi yang sengaja dibuat untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Kalau sebenarnya A, maka kita buat hoax B, padahal menutupi yang benar itu A. Itu hoax. Kehadiran internet sebagai media online itu membuat berita yang belum terbukti kebenarannya mudah sekali tersebar cepat kemana-mana hanya dalam waktu beberapa detik saja. Kita menggunakan alat-alat internet berupa Instagram atau handphone, ini meloncat. Bahkan dari Singapura, dari Australia meloncat cuma beberapa menit, beberapa detik saja. Nah, next kita lihat. Banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan gosip atau hoax yang bernada kebencian dan provokasi. Kebencian dan provokasi. Provokasi adalah perbuatan yang membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, memancing-mancing satu golongan untuk marah kepada kelompok yang lain, memulai perkelahian kelompok. Itu banyak sekali terjadi, saudara sekalian. Provokasi. Satu kampung berkelahi dengan kampung lain, satu kelompok geng berkelahi dengan geng lain, provokasi. Dimulai dari kebencian-kebencian, hoax-hoax. Judulnya menghentikan gosip dan hoax. Rasanya mustahil kita bisa menghentikan gosip itu. Rasanya mustahil menghentikan hoax di dalam masyarakat Indonesia yang bervariasi tingkat pendidikannya. Ada yang bodoh, ada yang pintar, ada yang pintar sekali. Sulit memberhentikan itu. Bahkan berbeda-beda agama, berbeda kepercayaan. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan beda dengan orang yang tidak percaya. Ya, itu semua berbeda. Namun di antara kita orang beriman
diharapkan kita dapat mengurangi sampai menghentikan gosip. Di antara kita orang beriman supaya dapat menghentikan gosip, hoax tersebut. Tapi ini pun bergantung dari tingkat-tingkat iman orang Kristen itu di dalam gereja. Jadi ada 3 tingkat iman. Yang pertama, to know Him, to know Jesus. Sekedar mengetahui siapa Yesus itu dari berita, dari hoax, dari berita, dari khotbah, atau dari Instagram, atau dari film. Tahu Yesus itu katanya anak Allah jadi manusia. Tahu, to know Him. Banyak orang dalam gereja cuma tahu dari khotbah, dari baca, dari film, dari apa saja. Tapi mereka cuma sekedar tahu siapa dan bagaimana. Ada iman Kristen tingkat 2. Bukan saja mendengar tahu, tapi mereka mulai belajar Alkitab, menyelidiki Alkitab. Di dalamnya banyak janji-janji Allah tentang keselamatan, kesehatan, berkat, kesembuhan dari penyakit. Lalu kita mengerti, lalu mulai berdoa. Dan kita memulai mengalami, experiencing God in our life. Mempunyai pengalaman Tuhan dalam hidup kita. Tadinya cuma tahu-tahu aja. Sekarang mengalami. Ternyata saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berbuat sesuatu untuk saya. Dia berbuat sesuatu untuk saya. Saya mengalaminya kesembuhan. Saya mengalaminya kekuatan. Saya mengalami pertolongan Tuhan. Ini tingkat kedua Kristen. Dia berbuat sesuatu untuk kita. Tapi tingkat ketiga, sungguh aku mengasihi Tuhan. I love Him. Sehingga kita berbuat sesuatu untuk Dia. Pengalaman itu Dia berbuat sesuatu untuk kita. Tapi ketika kita mengasihi Tuhan, kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Ini besar. Nah, jadi dapatkah kita membentikan gosip, hoax? Tadi tergantung kepada tingkat iman kita. Ya. Hoax itu sudah sekalian kebohongan. Kita pernah mengalami kebohongan ketika satu warga negara Indonesia yang lama tinggal di Arab, lalu kemudian pulang ke Indonesia, bikin hoax bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini akan berubah menjadi negara agama. Begitu rupa lalu kemudian orang gempar, Indonesia kelihatannya akan negara agama ini. Lalu orang itu kembali dari Arab, ribut di Indonesia. Kelompok mereka itu mengadakan hoax, kebohongan, bahwa negara ini akan berubah jadi negara agama. Di Jakarta, di tempat-tempat lain, yang didatanginya beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu orang menyambutnya begitu rupa. Seolah-olah akan terjadi perkara itu. Tapi ternyatanya tidak terjadi apa-apa, malah dipenjara sekarang. Tenang. Jadi kebohongan besar sudah terjadi di Indonesia, tapi tidak terjadi apa-apa. Bohong besar, menggoncangkan masyarakat, mendatangkan kebingungan, tapi toh nyatanya tidak apa-apa. Nah, next. Dalam gosip dan hoax,
banyak sekali berita kebohongan yang merupakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, jadi gosip hoax itu jadi salah karena sudah sekalian berupa berita bohong, berita yang dilebih-lebihkan. Ya, saya melihat gosip-gosip yang dilebih-lebihkan. Ya, sehingga mendatangkan dosa kebohongan. Padahal dosa bohong dusta itu sesuai dengan Keluaran 20 ayat 16. Ya, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ini bukan saksi di pengadilan, bukan. Menyaksikan sesuatu tentang seorang, tentang sesama kita yang tidak benar, atau kita belum tahu kebenarannya, tapi kita terus mengatakannya kepada orang. Belum tahu, cek batur kitu, nah ada dengek cek kitu, lalu kita ambil ini. Gitu ya. Ininya gosip yang dilanjutkan merupakan hoax, itu salah. Ya. Amsal 16 ayat 16 sampai 19 kita baca berbunyi demikian. Memperoleh hikmat sungguh jauh lebih daripada memperoleh emas. Dan mendapati pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Jadi kalau orang datang berbakti dan beribadat kepada Tuhan, kita sedikit demi sedikit mendapat hikmat dari atas. Dan kalau kita mendapat hikmat dari atas, wah ini melebihi memperoleh emas. Lebih berharga dari emas. Mendapat pengertian lebih berharga daripada mendapat perak. Mengerti perkara-perkara yang dalam. Hal-hal budi pekerti. Ada satu keluarga hidupnya kasar, kampungan, ya penuh dengan asal ngomong ngecaprak seenaknya. Nanti anak cucunya sama begitu. Pasti. Tapi kalau bapaknya mulai berbakti, beribadat kepada Tuhan dengan benar, di dalam gereja yang menjaga kekudusan, maka apa yang diperolehnya dalam hikmat akal budi itu akan menurun kepada anak cucunya, dan pada hari tuanya dia jadi opung, jadi engkong, jadi popo, jadi kungkung yang berbahagia. Karena anak cucunya mengalami perubahan yang berasal dari papa, mama sudah mendapat hikmat, lebih berharga dari dapat emas, lebih berharga dari dapat perak. Karena itu kalau sudah ke gereja, harus dengan segenap hati supaya kita mendapat hikmat yang lebih berharga dari perak dan emas. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Jadi nasib saudara itu bergantung dari hikmat akal budi yang Anda terima. Ketika setiap kali Anda berbakti, saudara mendapatkan pengajaran dari surga, dari atas, perihal yang baik, bukan dapat pelajaran dari kampung, dari omong orang, dari segala macam hoax, dari macam segala informasi yang kacau balau. Dunia kita sekarang banjir informasi.
Saking banjirnya informasi, kita tidak tahu yang mana yang benar, mana yang tidak. Apalagi tingkat pengetahuan, tingkat kecerdasan, tingkat kepercayaan kita berbeda-beda. Bagaimana kita bisa memilah-milah, memilih-milih yang mana yang benar, mana yang tidak benar. Kemudian mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau saudara belajar di bawah kaki Tuhan, maka saudara sungguh-sungguh mendapatkan. Dan ini akan berguna turun-temurun seperti saya mengajarkan kepada anak cucu. Oma saya itu pertama dapat kabar sukacita Injil ini. Papa mama, saya turun kepada Rubin dan saudara-saudaranya keempat. Turun kepada anak Rubin, Jessica yang akan berkhotbah 2 minggu lagi di sini. Ini kelima. Turun atas anaknya Jessica, Benaya, buyut saya yang pertama. Buyut yang kedua. Ini turun, Nathan. Nanti turun lagi, turunan ke-6. Nanti turunan ke-7. Itu semua diwariskan dari hikmat akal budi yang lebih berharga dari perak emas. Itu yang menjaga jalan dan memelihara nyawa kita. Yakinlah kalau saudara jalani, nggak akan miskin, nggak akan kekurangan. Nggak. Banyak pendeta juga miskin, melarat, anak-anaknya nakal. Bahkan ada anak pendeta yang dibunuh orang karena jalan hidupnya nggak benar. Tapi kalau kita mendapat hikmat ini, menjauhi jalan-jalan yang jelek, hidup dengan jujur, menjaga jalannya, orang itu memelihara nyawanya, memelihara kehidupannya, baik di alam dunia, sampai memelihara nyawanya di hadapan Allah dan berkenan kepada Allah, sehingga kita memiliki hidup yang kekal. Next, 18. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Manusia itu seringkali lupa diri, congkak, pinter sedikit sombong, kaya sombong, apalagi kaya sekali, aduh. Padahal berapa lama saudara hidup? Saudara kaya pada usia 30 tahun, ya ibaratnya. Usia 60 tahun Anda sudah loyo. Cuma 30 tahun, apanya yang disombongin? Karena orang sombong itu banyak sakit hati, banyak sekali tertekan. Dalam dia sombong mencari uang itu pusat perhatiannya kepada harta dunia. Kena sakit darah tinggi, kemudian bermewah-mewah makan, kena kencing manis. Kemudian senang-senang makan lemak, makan sang-sang atau babi panggang karo, aduh ngenah pisan, enak sekali. Berapa lama Anda hidup? Kolesterol, darah tinggi, sakit jantung, semua itu sementara. Apa yang kita sombongi? Kita punya pengetahuan hebat, ya. Sarjana umur 24 tahun, ya. Master umur 27 tahun, doktor umur 32 tahun, lalu ngajar jadi dosen
28 tahun mengajarnya, udah 60 tahun. Lebih dari 60, 63 tahun udah loyo. Baru 30 tahun sudah loyo. Apa yang disombongkan? Kalau kamu bermegah-megah, biarlah bermegah di dalam Tuhan. Bukan di dalam dirimu. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Lebih baik kita merendahkan diri dengan orang-orang yang rendah hati. Daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Membagi-bagi harta di antara orang sombong. Ingat loh, hidup itu. Kalau sudah mengingat ini betul-betul sepanjang hari umur hidup, ini ingatannya menurun sampai anak cucu, buyut-buyutmu dan seterusnya. Tapi kalau sudah kena kaya sedikit lo sombong, ini penyakit menurun ini. Sudah tahu kesialan yang paling besar itu apa? Kalau orang sombong, orang congkak itu sudah sial separuh dari hidup kita. Tapi sial yang benar-benar sial, sombong dan malas. Waduh, ini kombinasi sial, udah sombong, malas. Kalau sombong itu orang lain tidak senang bergaul sama kita. Jadi rezeki itu jauh separuh. Tapi kalau malas itu rezeki nggak datang karena kita sendiri tidak berbuat apa-apa. Jadi sial hidup itu sombong dan malas. Halo? Suami-suami pikir yang betul. Dan istri-istri harus berdoa betul. Kalau lihat suami yang sombong tapi malas. Ini kesialannya sangat-sangat merugikan hidup. Ya, lalu kemudian kita melihat ya dalam dunia bisnis next. Nah, banyak sekali kebohongan yang juga merupakan kekejian bagi Tuhan. Jadi orang-orang berbisnis Tuhan lihat dari sorga, Tuhan itu sakit hati, menganggap keji, tidak pantas, busuk tingkah laku orang yang berbisnis. Nomor satu kita lihat sudah sekarang ya dalam Amsal 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan. Tapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Coba saudara perhatikan tukang dagang. Ya, timbangannya itu selalu ditaruhnya di dalam supaya nggak kelihatan. Sebab kalau batu timbangannya itu di luar, maka akan kelihatan timbangannya itu begini, rata ujung-ujungnya. Tapi kalau batunya ditaruh di dalam nggak bergerak ini. Jadi selalu timbangan itu ditaruhin batu. Supaya tidak kelihatan rata ndak dua ujungnya ini. Sebab orang berdagang itu suka serong timbangannya. Dan hal itu sudah neraca yang serong itu ya sangat dianggap keji oleh Tuhan. Kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak senang. Oh, timbangan itu banyak sekali. Apalagi nimbang ikan. Kalau boleh airnya banyak-banyak si ikan itu cepluk gitu. Biar berat nimbang air. Kemudian timbang itu diganjel timah di sebelah sini. Supaya timbangan itu berkurang.
10-15% tiap kali menimbang, hilang. Jangankan timbangan bensin itu kalau sudah beli seringkali kurang. Seringkali ada penggerbekan, pemeriksaan. Itu sudah biasa di Indonesia itu. Segala dikorupsi. Dan ini sungguh-sungguh mendatangkan kekejian bagi Tuhan. Kemudian permainan harga. Orang kalau menetapkan harga itu kalau boleh setinggi mungkin alias nipu orang. Kalau orangnya pinter terjadi tawar-menawar yang seru, saudara sekalian. Dalam tawar-menawar banyak bohongnya, aduh kuncinya saja, pokok harganya aja nggak boleh segitu. Kalau yang lain lagi lebih, sumpah demi Tuhan, harga pokoknya juga, aduh. Nama Tuhan dicatut hanya untuk untung 2-5 ribu. Aduh Tuhan kok murah banget ya 2.000, 5.000. Sebab ada tertulis jangan kamu menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Hukum Taurat yang ketiga. Ada orang yang gampang sekali. Saudara pernah lihatlah iklan. Makanan ini enak sekali, sumpah. Aduh. Siapa yang nonton televisi pasti lihat itu. Bilang enak, sumpah. Ya ampun. Ini manusia buat. Dalam tawar-menawar itu, harga itu main-main terus. Makanya orang barat atau orang-orang yang maju supaya tidak bersalah menentukan harga yang pas, fixed price. Harga yang pas, tidak ada tawar-menawar. Sekarang di kota-kota besar, di mal-mal sudah mulai pakai cara itu, bahkan tidak banyak dilayani, boleh ambil sendiri barangnya, bawa ke sana, tapi CCTV terus menyorot. Kalau ada orang maling-maling yang bohong ketangkap dari CCTV. Orang kampung kadang-kadang tidak mengerti itu curi, dia tahu mata-mata CCTV itu banyak sekali. Sehingga kebohongannya terbongkar, dosanya dinyatakan. Ya, ini dalam dunia bisnis, permainan harga, banyak yang berbohong. Ingat pesan Tuhan dalam Amsal 10 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tapi lidah bercabang akan dikerat. Tuhan akan mengerat lidah yang bercabang. Kalau matamu mendatangkan dosa, cukil biji mata. Kalau lidahmu mendatangkan dosa, kerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Tapi mulut orang fasik, orang yang tidak peduli akan Allah, hanya tahu tipu muslihat, gampang sekali ngebohong, ngenipu. Siapa yang mempraktikkan itu? Saya tahu di sini ayah ibu kita biasa berbuat begitu. Sekarang kita mesti bertobat. Sekarang kita mesti membaharui keturunan. Jangan terus keturunan sial itu turun terus. Kalau ada keturunan sial yang suka bohong, berdosa, berdusta, hoak, turun, berhenti, tes. Saya pindah, tidak mau turun terus. Saya akan membaharui keturunan. Saya akan membaharui mulut, lidah. Kalau kita demikian, kita sungguh diberkati Tuhan. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan,
Tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat saja. Saudara ingat loh, saudara mau membaharui keturunan orang yang diberkati, bukan seperti orang-orang tua kita banyak yang terseok-seok. Sebab tidak hidup benar dalam firman Tuhan dan tidak mengerti, tidak tahu karena belum pernah dengar khotbah. Belum pernah baca Alkitab. Tapi kalau kita baca Alkitab dengan khotbah, kita mengerti akan hal itu. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Apa kita termasuk orang benar atau orang fasik? Kalau kita tahu orang tua kita, turunan di atas kita tidak begitu, sudah begitu, kita mesti lari daripada dosa yang tidak benar ini. Saya melihat gosip itu berkembang jadi pertikaian besar. Karena apa yang digosipkan orang cuma 2 orang begitu ya. Kemudian diteruskan kepada orang lain. Disampaikan lagi kepada lawannya, kepada orang yang digosipkan itu. Dibejakan kurang ya. Sehingga sudah sekalian melalui medsos, WA kah, SMS kah, Instagram kah, lalu saling serang, itu kita lihat. Ya. Lalu kemudian saling menuduh. Tuduhannya adalah pencemaran nama baik. Makanya sudah lihat tuh di dalam gospot atau silet. Silet itu tajam, mulutnya tajam, hukumannya tajam, ngomongnya tajam, hantam menghantam, tuntut menuntut. Aduh, RCTI kalau sudah melihat itu ngeri atau saudara meniru. Enak betul, selebriti itu orang yang selalu masuk dalam perayaan. Sebentar perayaannya berbuat zina, berbuat curang, sebentar lagi kisahnya tabrakan mati. Itu bukan tuh orang percaya. Kalau kita ini sudah sekali melihat itu, kalau mereka sudah berkelahi, lihat silet, dilihat itu, ya, gospot, mereka berkelahi, saling tuduh menuduh, tuduhannya adalah merusak nama baik, menghina, pakai pengacara lagi. Waduh, rasanya hebat deh. Itu bukan tuh orang percaya. Itu benar-benar dunia kejahatan. Ya, jangan ditiru. Sebab kalau kesalahan orang pasti digede-gedein. Apalagi kalau emosi ngegedekannya tuh 5, salahnya bisa jadi 10 loh. Itu juga bohong. Sebaliknya kesalahan kita 10 supaya kelihatannya enteng dikecil-kecilin. Itu juga bohong. Saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu yang benar. Ya, next kita lihat. Ada lagi orang bersalah karena janji-janji yang tidak ditepati kepada sesama. Kalau berjanji itu gampang pisahan. Asal ngomong. Padahal tidak sungguh-sungguh mau menepati janjinya. Habis bulan saya bayar loh 100 juta utang saya kepadamu. Habis bulan leos. Enggak ada. Orang yang mengharapkan itu sungguh-sungguh mengharapkan 100 juta untuk modalnya, untuk kehidupannya. Tapi di sini diberi janji yang kosong. Membunuh pengharapan orang lain.
Berapa banyak orang yang berjanji demikian itu, saudara sekalian. Itulah kekejian di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka perkara yang demikian. Lebih daripada itu ada orang yang bernasar, berjanji sama Tuhan, tapi tidak memenuhi nasarnya. Janji kepada sama manusia, kita baca Yehezkiel 17 ayat 19. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, aku pasti menimpakan atas kepalanya sumpah kepadaku. Atas kepalanya sumpahnya kepadaku, yang dipandangnya ringan dan perjanjiannya di hadapanku. Kalau janji sama orang itu kok enteng banget ya. Tuhan bilang, aku akan timpakan di atas kepalanya. Karena dia dipandang ringan perjanjiannya yang diucapkan di hadapanku. Itu diingkarinya. Mulai sekarang kita berdiri di hadapan Tuhan. Jangan kita janji-janji demikian. Tidak kita penuhi, apalagi kalau berjanji di hadapan Tuhan. Ulangan 23 ayat 21. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, sumpah janji kepada Tuhan, jangan engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Baik janji di hadapan manusia, maupun janji di hadapan Tuhan, jangan tunda-tunda. Jangan. Nanti ditimpakan atas kepalamu, sebab hal itu dianggap Tuhan sebagai dosa. Bahkan terhadap pendeta-pendeta juga Tuhan tidak senang. Banyak pendeta ngomongnya manis. Ya, jadi pendeta dan pendeta itu dua macam. Pendeta yang cuma melayani untuk supaya bisa hidup, dapat makan. Ada pendeta yang betul-betul berani menegur dosa. Biasanya orang yang suka ngelus-ngelus dosa, oh enggak apa-apa, enggak apa-apa. Pendeta yang murah-murah hati itu adalah pendeta yang itu disebut gembala upahan. Itu yang dikatakan Tuhan dalam Yeremia 13, Yehezkiel 13. Ya. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi, pendeta-pendeta yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan, ramalan yang berbohong. Oh enggak apa-apa, dalam nama Yesus enggak apa-apa. Bikin dosa, oh diberkati enggak apa-apa. Oh, kalau melihat pendeta macam begitu, ingat loh. Tuhan bilang aku akan melawan nabi-nabi, pendeta-pendeta yang berkata menipu. Jadi jangan ada di antara kita hal-hal yang nipu secara demikian itu. Ya. Baik gosip, baik hoax, bohong, jangan ada. Jadi sekarang bagaimana? Next. Untuk menghambat gosip, hoax, dan dusta itu harus bagaimana? Pertama kita mesti ingat firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 37. Kalau iya, kita harus berkata ya. Jika tidak, kita harus berkata tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak. Jangan mengkal-mengkal. Muter-muter. Berapa banyak orang yang suka muter-muter ngomong. Iya, iya, enggak, iya. Kalau iya, iya.
Kalau tidak lebih dari itu berasal dari si jahat. Pikiranmu masuk perkara-perkara jahat dan datang dari jahat. Sebab iblis itu Yohanes 14 dikatakan bapaknya segala pembohong. Jadi kita tahu setan iblis itu bapak segala pembohong ya. Yohanes 8 ayat 44. Bahwa iblis setan itu bapak segala kebohongan. Jadi kita berasal dari bapak kebohongan si setan. Kedua, kita ingat firman Tuhan berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Berusaha. Ingat loh, kalau Anda berbuat begitu, ini akibatnya pada anak, cucu, buyut. Tapi kalau Anda tidak berbuat, akibatnya anakmu, cucumu, buyutmu gini, terbalik. Enggak main-main. Buanglah dusta dan berkatalah benar sejak kita muda. Yang ketiga, untuk kita bisa menghambat gosip, hoax, dusta itu haruslah kita ingat Wahyu 21 ayat 27a. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya, ke dalam Yerusalem baru, ke dalam surga, sesuatu yang najis. Kalau kau buat perkara yang najis, tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kalau kita ingat perkara itu, kita tidak akan berbuat dosa. Karena itu saudara, kita mesti dengar firman Allah ini. Ya. Yang terakhir 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Saudara mau itu? Mata Tuhan tertuju pada orang benar. Saudara mau itu? Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kalau kita ingat itu, maka kita bersih. Tapi kalau kita tidak sanggup, kita berdoa. Mohon hati kita merindukan kekudusan, kebersihan, kejujuran, kebenaran. Dan hati kita berdoa supaya Tuhan menolong kita. Dapat kita melakukan perkara-perkara itu. Amin.